Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kampus, selamat datang di Real Talk Kampus. One issue, one solution. Podcast yang lahir dari perusahaan mahasiswa, dari tugas yang menumpuk, tekanan akademik, dan dari insecure yang datang tiba-tiba. Podcast ini dibuat bukan cuma untuk membahas suatu masalah aja, tapi buat cari suatu solusi nyata dari setiap isu yang kita angkat. Karena kita percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita mau hadapi atau tidaknya. Dan tujuan podcast ini sederhana. Kita ingin jadi ruang aman untuk teman-teman kampus. Ruang untuk jujur, untuk merasa dimengerti, dan belajar bertumbuh bersama-sama. Dan seperti yang kita dengar, masalah itu nggak datang buat ngejatuhin kita, tapi untuk semakin menguatkan kita. Jadi, di setiap episode yang seru, kita akan angkat suatu isu, dan kita cari satu solusi yang bisa langsung diterapkan. Kalau kamu pernah ngadepin suatu masalah di kampus, stay di sini, karena mungkin jawaban yang kamu cari ada di sini. Ini Real Talk Kampus, one issue, one solution. Yuk, kita mulai ngobrol hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan Ruang Publikasi 2026. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kamila Febriani selaku host yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, teman-teman, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah kita merasa ingin menyampaikan sesuatu tentang kampus, tentang sistem, tentang kebijakan, tentang pengalaman akademik, tetapi kita ragu untuk berbicara karena kita takut dianggap terlalu banyak mengeluh, takut dianggap tidak puas, atau bahkan takut disalahpahami. Di lingkungan kampus, kata aspirasi seringkali terdengar netral. Nah, aspirasi itu pada dasarnya adalah harapan atau pendapat yang disampaikan dengan tujuan untuk memperbaiki sesuatu. Dalam dunia kampus, aspirasi menjadi salah satu cara mahasiswa ikut berkontribusi dalam proses evaluasi dan perbaikan bersama. Namun dalam praktiknya, tidak jarang aspirasi justru langsung dipersepsikan sebagai sebuah keluhan. Bahkan kadang dianggap sebagai bentuk ketidaksetujuan semata, padahal apakah setiap aspirasi memang identik dengan sebuah keluhan? Ataukah sebenarnya aspirasi bisa menjadi bagian penting dari proses evaluasi dan perbaikan bersama? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini dengan tema aspirasi mahasiswa, keluhan atau solusi. Untuk mengupas hal ini secara lebih mendalam dan berimbang, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Alif Nurul Rosyida, Eskep Nurse Enkep. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya, Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah bersedia untuk hadir membersamai kami di sini. Iya. Baik, Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa mulai diskusinya ya, Bu? Iya, boleh, silakan. Untuk mulai diskusi hari ini, kita tahu nih, Bu, bahwa aspirasi mahasiswa itu kan hampir selalu ada di kampus ya, Bu ya. Tetapi seringkali respon dan persepsinya itu berbeda-beda. Nah, menurut Ibu, mengapa aspirasi mahasiswa ini kerap disalahartikan sebagai sebuah keluhan, dan bagaimana sih cara membedakan antara aspirasi yang memang membangun dengan keluhan yang disampaikan secara emosional? Seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alif Nurul Rosyida. Sehari-hari saya menjadi dosen dan dipercaya mendapat tugas tambahan untuk membantu di tim kemahasiswaan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Banten. Semuanya salam kenal dan salam sehat. Bagus pertanyaannya tadi, aspirasi selalu disalahartikan ya. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat arti dari aspirasi sendiri itu adalah sebuah
partisipasi aktif ya, yang datangnya biasanya dari keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan terkait tentang ketidakpuasan seseorang. Nah, itu memang banyak sekali disalahartikan. Padahal sebuah aspirasi itu tidak hanya datang dari bagaimana keluhan-keluhan itu muncul, tapi bisa juga berupa dari ide, inovasi, atau gagasan-gagasan yang sangat membangun. Jadi memang tidak juga melulu terkait tentang bagaimana sebuah keluhan, tapi bisa jadi, oh ini ada keluhan, kemudian oh ini solusinya seperti apa, seperti itu. Seperti itu ya, Bu. Ya, Nah, baik, berarti kalau misalnya boleh saya simpulkan, sebenarnya yang sering membuat aspirasi itu terlihat seperti keluhan mungkin bukan semata-mata karena isi yang disampaikannya ya, Bu. iya betul. Tetapi bagaimana cara dia menyampaikan aspirasi tersebut, seperti itu. Selama aspirasi itu sifatnya membangun dan disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tujuan yang tepat, aspirasi tetap bisa menjadi langkah untuk kedepannya ya, Bu. Iya betul sekali. Selanjutnya muncul juga nih, Bu, pandangan bahwa ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi, itu dianggap sebagai sikap yang memang menantang sebuah kebijakan yang ada. Dari sudut pandang Ibu sendiri, bagaimana sebenarnya institusi melihat hal tersebut? Apakah aspirasi justru bisa menjadi sarana evaluasi dan perbaikan? Oke, baik. Dalam segi institusi pendidikan, memang mahasiswa itu menjadi sebuah konsen kami ya di dunia pendidikan, bagaimana memang masukan-masukan atau aspirasi dari mahasiswa itu memang ditampung ya. Selain ditampung, kami juga mengevaluasi. Ini juga bagian dari bahan evaluasi untuk kami institusi pendidikan supaya ini kedepannya menjadi sebuah landasan tindakan-tindakan, kebijakan apa yang kedepannya akan kami buat dan lain sebagainya. Jadi memang disitulah fungsinya dari sebuah aspirasi. Oke, baik. Itu. Nah, jadi teman-teman, aspirasi itu sebenarnya bukan suatu hal atau sikap yang menentang kebijakan terhadap suatu kebijakan, melainkan bagian dari proses komunikasi dua arah antara institusi dan juga mahasiswa. Dan selama aspirasi itu disampaikan melalui jalur yang tepat, justru itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk perkembangan dan perbaikan bersama. Nah, kita lanjut ya, Bu. Iya, boleh. Kemudian ada juga nih anggapan bahwa setiap aspirasi itu harus langsung dikabulkan atau langsung direalisasikan. Iya. Padahal tentu ada proses dan pertimbangan di dalamnya ya, Bu. Iya. Nah, bisa Ibu jelaskan bagaimana proses pengambilan kebijakan di kampus dan faktor apa saja yang sekiranya mempengaruhi keputusan tersebut? Oke, baik. Ini dia ya. Jadi kadangkala memang aspirasi itu pengennya langsung keluhan itu segera ditindaklanjuti Ya, gitu ya. benar banget. Padahal memang kalau memang sifatnya teknis dan memungkinkan untuk dilakukan perubahan ya saat itu juga bisa sebenarnya dilakukan perubahan. Tapi ada kalanya aspirasi itu harus tertuang dalam sebuah bentuk kebijakan ya. Apalagi yang berkaitan dengan kegiatan akademik, proses pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi memang kalau berkaitan tentang hal tersebut, nah itu harus setelah kami mendapatkan aspirasi, itu kemudian kami mendiskusikan dulu ya. Setelah didiskusikan ya, kemudian dicari solusi mana yang terbaik. Jangan sampai itu hanya mendukung salah satu pihak, tapi dilihat juga dari berbagai macam aspek ya. Jadi tidak hanya di satu sisi saja, tapi dari seluruh sisi juga ini dipantau dan dilihat seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, saat kita menyampaikan sebuah aspirasi, keinginan, ataupun sebuah pendapat, itu tidak bisa langsung direalisasikan saat itu juga. Karena mengingat banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut, dan tentunya institusi itu sendiri juga mempunyai prioritas yang mana yang harus didahulukan. Bukan berarti semua aspirasi itu tidak didengar, tetapi memang harus lebih sabar karena prosesnya pun bertahap. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali. Oke, baik Ibu, supaya diskusi kita lebih terarah, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana proses mencari solusi itu biasanya dilakukan di lingkungan kampus. Dalam konteks ini, bagaimana peran pihak kemahasiswaan ketika ada kebutuhan atau aspirasi dari mahasiswa? Nah, sejauh mana sih kemahasiswaan itu ikut terlibat dalam menjembatani kebutuhan mahasiswa dengan kebijakan akademik yang berlaku? Oke, baik. Disinilah pentingnya ya. Jadi kami di tim kemahasiswaan juga tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada beberapa tim, yaitu adalah
tim administrasi akademik, di mana penyampaian aspirasi dari para mahasiswa biasanya kami buatkan sebuah forum gitu ya, yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian kami mendatangkan beberapa tidak hanya beberapa, hampir seluruh dosen, kemudian seluruh sivitas akademika di lingkup jurusan keperawatan. Apa sih yang menjadi keluhan dari mahasiswa? Apa sih ide apa yang dipunya mahasiswa untuk menjadi gagasan ke depannya nanti dalam suatu kebijakan. Jadi memang disinilah pentingnya kami sebagai kemahasiswaan membuat satu wadah bersama dengan mahasiswa forum agar aspirasi atau gagasan atau ide inovatif itu bisa masuk ke kami sesuai dengan etika. Tapi balik lagi tadi, karena tadi ya kalau kita ngelihat dari aspirasi itu kan awalnya dari keluhan ya. Benar, Kadang memang keluhan itu dalam bentuknya ya ada yang keluhannya tidak enak dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak melihat dari satu sudut pandang saja ya, semuanya kami tampung, yang bisa diselesaikan ya diselesaikan, kalau misalkan harus berkaitan kebijakan ya nanti diinikannya dengan kebijakan seperti itu. Nah, jadi ketika ada aspirasi yang masuk itu tidak bisa langsung diputuskan ya Bu. Iya. Jadi bisa melalui forum, lalu didiskusikan terlebih dahulu untuk melihat urgensinya, dampaknya, serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Nah, setelah itu barulah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari alternatif solusi yang memungkinkan. Seperti itu ya Bu. Oke. Baik Ibu, kalau misalnya kita melihat dari sisi kebijakan, tentu setiap keputusan tidak hanya mempertimbangkan satu kepentingan aja ya. Ada juga harapan dari mahasiswa, tetapi juga dari akademik sendiri ada pertimbangan dan aturan yang memang harus dijaga. Nah, jika kita mengambil satu isu sebagai contoh, bagaimana cara terbaik mencari titik temu antara harapan mahasiswa dan kebijakan jurusan? Oke, baik. Ya, dalam menentukan sebuah kebijakan ini kan balik lagi tadi, kami tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, kami juga melibatkan dalam penentuan kurikulum dan lain sebagainya berkaitan dengan akademik. Itu kami juga melibatkan bagaimana stakeholder, kemudian alumni dan lain sebagainya, bagaimana kegiatan untuk peningkatan prestasi akademik juga kami juga membuat suatu wadah, melibatkan mahasiswa, apa sih yang menjadi konsen, apa sih yang menjadi keunggulan dari teman-teman supaya nanti ini bisa terselenggara baik. Jadi kami disinilah berperan sebagai penengah ya kalau di tim kemahasiswaan. Jadi penengah supaya apa yang menjadi ini aspirasi dari teman-teman, kemudian kami menyampaikan kepada tim yang berada di jurusan, kemudian mencari solusi terbaik seperti itu. Tapi yang pasti dalam penyampaian aspirasi, sampaikanlah aspirasi itu dalam bentuk secara santun ya. Kami memahami beberapa keluhan dan lain sebagainya, tapi memang berkaitan dengan hal itu kita ada prosedural yang tadi saya sampaikan ya. Sampaikanlah secara santun supaya kita mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Oke. Jadi dari kemahasiswaan sendiri itu sifatnya sebagai penengah ya, penengah antara mahasiswa dan juga institusi. Nah, untuk teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi juga harus dengan perkataan yang tepat dan juga sopan agar lebih enak gitu ya Bu ya diterimanya. Nah, jadi mahasiswa juga tetap merasa didengar dan dari pihak kemahasiswaan sendiri tetap berjalan sesuai dengan kapasitasnya ya Bu. Iya. Sama izin menambahkan, selain sampaikan aspirasi secara santun ya. Selain itu jangan lupa ketika misalkan mendapatkan keluhan atau ide inovasi itu harus berbasis data. Datanya seperti apa? Ini Bu ada capture foto, atau mungkin misalkan ini Bu ide inovasi gagasannya dibuat seperti ini bagus dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga nih menjadi ternyata apa yang diinginkan mahasiswa seperti ini. Nah, ini bisa juga menjadi masukan nanti kebijakan ke kami. Jadi tidak hanya menyampaikannya secara santun, bisa juga berupa ide atau yang berbasis data. Karena kan kita tahu sendiri ya, namanya apalagi mahasiswa kesehatan itu semuanya harus berdasarkan dari pemikiran-pemikiran yang datanya apa sih, data awalnya apa, harus dilakukan pengkajian seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk
data itu biasanya bisa dilakukan dengan apa, Bu? Forum atau Gform seperti Iya, boleh. Jadi memang kita juga kan ada namanya kotak saran ya, kotak aspirasi dan saran itu boleh disampaikan memang adanya ada di ruangan bawah ya. Terus kami juga mengadakan satu forum bersama dengan mahasiswa namanya Forum Komunikasi ya yang diadakan setiap tahun ini seluruh mahasiswa keperawatan ya, baik di Serang ya maupun di Tangerang, baik kelas reguler, kelas rekognisi pembelajaran lama dan profesionals itu semuanya apa namanya kita adakan bersama, kita kumpul bersama untuk mencari apa sih ide-ide dari mahasiswa, apa sih yang menjadi keluhan-keluhan. Tapi tidak hanya kami menampung keluhan-keluhan itu, kami juga bersikap seperti apa. Oh ini nih hasil keluhannya. Kebetulan lembaga yang membantu kami adalah ini tim teman-teman Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan ya. Kita beri applause buat teman-teman tim ini. Jadi mereka ini apa namanya menampung beberapa aspirasi. Jadi ada beberapa juga mahasiswa yang oh dia tidak bisa menyampaikan aspirasi langsung melalui apa namanya pesan singkat, boleh nanti disampaikan saja yang penting misalkan ada keluhan apa itu dia tadi ada basis datanya, kemudian solusi apa yang ditawarkan baiknya seperti apa, seperti itu sih. baik. Jadi untuk penyaluran aspirasi itu bisa melalui Gform, terus wadah aspirasi, dan Betul. juga bisa melalui BPMJ ya Bu ya, Badan Perwakilan Mahasiswa Jurusan. Nah selanjutnya bagaimana cara menjaga agar mahasiswa itu dapat menyampaikan pandangannya atau pendapatnya tanpa rasa takut nih Bu, namun tetap menghormati kebijakan yang berlaku agar diskusi ini tetap fokus pada solusi, bukan pada siapa yang salah, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ya kadang apa namanya melihatnya tidak seperti itu kami memandangnya, dilihat siapa yang salah tidak. Tapi kita pengen melihat dari oh iya keluhannya ini apakah hanya dari satu aspek atau satu orang tertentu saja atau memang yang lain juga. Makanya kadang kita juga memintakan pendapat juga seperti itu ya dari beberapa orang. Oh iya ini ada bukti basis datanya dan lain sebagainya ya. Nanti jadi di salah satu forum itu yang kami selenggarakan di sana juga apa namanya oh ya ini solusi yang ditawarkan nanti seperti ini, oh ini tindakan yang bisa langsung diselesaikan, jadi selesaikan per berapa hari, tapi yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat harus berupa suatu kebijakan. Nah ini nanti juga apa namanya diteruskan juga ya, diteruskan juga dalam sebuah rapat supaya mencari solusi terbaik seperti itu. Oke, baik. Jadi pada dasarnya teman-teman, komunikasi yang baik dan sikap yang saling menghormati adalah kunci utama. Nah dari pihak kemahasiswaan sendiri juga tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang benar ataupun yang salah ya Iya Ibu. betul. Oke, jadi mahasiswa bisa tetap menyampaikan pandangannya dan aspirasinya, dan institusi bisa tetap menjalankan kebijakan dan pertimbangan yang ada. Oke, baik Ibu, pada bagian akhir kami ingin merumuskan satu solusi utama yang realistis. Menurut Ibu, apakah pendekatan dengan memfokuskan pada satu solusi prioritas sudah tepat agar pembahasan tidak melebar? Oke, tadi pertanyaannya bisa diulangi? Apakah pendekatan dengan memfokuskan pada satu solusi prioritas itu sudah tepat agar pembahasannya itu tidak melebar kemana-mana? Oke, baik. Kalau berkaitan dengan bagaimana mekanisme komunikasi supaya tepat dalam penyampaian aspirasi, itu yang pasti membutuhkan komunikasi dua arah. Tidak mungkin hanya melalui satu arah, satu sudut pandang dan lain sebagainya. Terkait tentang untuk memfokuskan, biasanya kami tampung dulu tuh aspirasi-aspirasi mana nih, ada nggak sih keluhannya yang sama seperti ini? Oke, yang sama. Kemudian bisa saat ini diselesaikan atau tidak? Ya kalau bisa silakan, solusinya seperti apa? Ya kalau tidak bisa, oke baik. Ini nanti, oh berarti keluhannya nih datangnya dari beberapa orang, dari beberapa tingkat atau dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi memang ketika kita apa namanya melis sebuah permasalahan dan lain sebagainya, oh ini kok ada keseragaman, ada kesamaan, ketika solusi itu bisa menyelesaikan dengan sama untuk semua aspek ya kenapa tidak, tapi yang pasti kami mempertahankan bagaimana mengkomunikasikannya itu secara dua arah.
Di sini sih kemahasiswaan membantu mencoba menjadi penengah antara mahasiswa dan juga dengan pihak kami pengelola, seperti itu mungkin. Jadi diskusi dua arah itu sangat penting ya Bu ya Iya. untuk menyampaikan aspirasi. Nah, dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa fokus pada satu solusi itu bukan untuk menyederhanakan persoalan, tetapi agar langkah yang diambil itu benar-benar terarah ya Bu, Iya. dan memungkinkan untuk diwujudkan bersama. Nah, dari pembahasan kita bersama, kita belajar bahwa aspirasi bukanlah sebagai sebuah perlawanan terhadap sistem dan juga bukan sekedar keluhan emosional. Aspirasi adalah bagian dari proses evaluasi, aspirasi adalah bentuk partisipasi, dan aspirasi adalah ruang dialog yang seharusnya dijaga bersama. Melalui ruang publikasi 2026 ini, kita berharap terciptanya lingkungan akademik yang lebih terbuka, lebih komunikatif, dan lebih kolaboratif, khususnya di lingkungan keperawatan. Tidak terasa ya Ibu, kita telah berbincang lama ya dan membahas banyak hal mengenai aspirasi mahasiswa dalam lingkungan kampus. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Alif Nurul Roshidah, Eskepners Mkep, atas waktu dan pandangannya yang telah Ibu bagikan kepada kita semua pada podcast hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Alif dapat menjadi wawasan dan motivasi bagi kita semua. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan para pendengar yang telah menyimak podcast ini hingga akhir. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan manfaat ya Bu, Ya, amin, amin ya robbal alamin. dan membuka ruang untuk komunikasi yang lebih terbuka. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ingin menyampaikan aspirasi, jangan takut ya Bu ya. Ya, jangan takut karena silahkan, apalagi kalau punya ide-ide gagasan inovasi. Tapi tadi pesan saya izin closing statement. Jadi pesan saya adalah dalam penyampaian aspirasi silahkan sampaikan secara santun. Kemudian lakukan komunikasi dua arah dan menghargai perbedaan pendapat. Apalagi kalian semua adalah calon mahasiswa keperawatan, di mana kita harus menjunjung tinggi perbedaan pendapat dan kode etik khususnya. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Ya, atas sama-sama. waktunya. Semoga kita dapat kembali berjumpa pada podcast-podcast selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik pada hari ini. Dan semoga yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Amin. Saya Karmila Febriani selaku host pamit undur diri. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Ibu bisa bantu bilang cakep ya Bu? Oke, siap. Bunga melati tumbuh di taman, Cakep. putih bersih lambang ungkapan. Cakep. Aspirasi bukan sekedar ungkapan, Cakep. melainkan wujud cinta dan tanggung jawab demi kebersamaan. Terima kasih Ibu Ya, atas sama-sama. perhatian dan kebersamaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.